mind, it's no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang persepsi sosial dengan mata kuliah psikologi sosial dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati WAE. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya, Siska Andini Putri, dengan NPM 2202060021. Dan rekan saya yaitu Mita Riani dengan NPM 2202060020. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu pengertian persepsi sosial, di mana dalam pengertian persepsi sosial ada menurut para ahli yaitu yang pertama yaitu menurut Surwono 2002, di mana Surwono ini menjelaskan bahwa persepsi individu mempunyai persepsi sosial yang sama dan ada kemungkinan mempunyai persepsi sosial yang berbeda tentang stimulus yang ada di lingkungannya. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh budaya dari lingkungan individu atau objek yang dipersepsi ataupun motif individu dan kepribadian individu. Yang kedua itu menurut Baron dan Birne 2007 menjelaskan bahwa persepsi sosial adalah proses yang dialami seseorang untuk mengetahui dan memahami orang-orang lain. Jadi, pengertian persepsi sosial di sini yaitu proses di mana individu mengamati, menafsirkan, dan menginterpretasikan informasi tentang orang lain dan lingkungan sosialnya. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai, keyakinan, dan proses kognitif yang dimiliki individu. Baik, materi yang kedua yaitu proses pembentukan persepsi. Persepsi sosial terjadi ketika menangkap stimulus sosial, baik melalui penginderaan maupun komunikasi nonverbal, ataupun seperti ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, gerakan, atau sentuhan. Persepsi terbentuk ketika melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima. Contohnya saja, kita memasuki sebuah toko, tentunya kita akan melihat ada sebuah parfum dengan bentuk yang sangat menarik, dan kita akan mencoba atau merasakan parfum tersebut bahwa wanginya itu sangat harum. Tentunya kita akan berpersepsi bahwa parfum itu sangat mahal dengan wangi yang sangat harum. Maka terbentuklah persepsi tersebut ketika kita melihat, menyentuh, dan merasakan parfum tersebut. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Pertama, faktor penerimaan. Seseorang yang memiliki konsep diri atau self-konsep yang tinggi dan selalu merasa diri secara mental dalam keadaan sehat, cenderung melihat orang lain dari sudut tinjauan yang bersifat positif dan optimis. Dibandingkan dengan seseorang yang memiliki konsep diri rendah, pengalaman masa lalu sebagai bagian dasar informasi juga menentukan pembentukan persepsi seseorang. 2. Faktor situasi, yaitu makna yang diberikan kepada individu terhadap suatu keadaan atau interpretasi individu terhadap faktor-faktor sosial yang ditemui pada ruang dan waktu tertentu. Proses persepsi sosial dapat dipilih menjadi 3. Yang pertama, seleksi, yaitu seseorang yang lebih memusatkan perhatiannya pada objek-objek yang dianggap lebih disukai ketimbang objek-objek yang tidak disukai. Proses kognitif ini disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek baik yang bersifat fisik maupun sosial. 2. Kesamaan, yaitu kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk mengklarifikasikan orang-orang dalam suatu kategori yang kurang lebih sama seperti latar belakang, jenis kelamin, status sosial, dan etnik.
ketiga, organisasi, yaitu individu cenderung untuk memahami orang lain sebagai objek persepsi ke dalam sistem yang bersifat logis, teratur, dan runtun. Faktor objek, di mana objek yang diamati itu adalah orang lain. 4 ciri yang dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi sosial yaitu keunikan, kekontrasan, ukuran, dan identitas yang terdapat dalam diri objek, dan kedekatan objek dengan latar belakang sosial orang lain. Materi yang terakhir yaitu macam-macam persepsi sosial. Yang pertama, persepsi objek atau lingkungan fisik. Persepsi terhadap objek lingkungan fisik merupakan sebuah proses persepsi yang menggunakan benda sebagai objek, bukan manusia. Stimulus yang ditangkap bukan dari komunikasi nonverbal, melainkan dari gelombang cahaya, gelombang suara, temperatur, dan lain-lain. 2. Persepsi terhadap manusia atau intrapersonal. Persepsi terhadap manusia merupakan proses persepsi di mana manusia merupakan objeknya. Stimulus yang disampaikan melalui lambang-lambang verbal ataupun nonverbal. Reaksi dari yang dipersepsikan ada kemungkinan bisa karena manusia selalu berubah-ubah. Hanya itu materi dari persepsi sosial dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih.